penampakan tanaman talas bening berumur 1,5 bulan. Dimana saat ini baru didangir, guys. Untuk perbandingannya kemarin sebelum didangir kan kayak gini. Ini rumputnya, waduh, luar biasa. Luar biasa, guys, geser rumputnya. Tidak kelihatan tanaman talas kan. Nah, kalau sekarang sudah didangir, istilahnya dibersihkan rumputnya, penampakannya kayak gini. Nah, terus rumputnya itu sesudah itu ditaruh di atas gundukan tanah. Nanti dengan sendirinya ini bisa menjadi dua fungsi nanti. Untuk penutup, untuk penutup tanah ini supaya kadar airnya tidak cepat berkurang oleh sinar matahari. Jadi ditutup dengan rumput yang tentunya sudah bersih dari tanah. Kalau ini masih ada tanahnya, ini akan tumbuh lagi percuma gitu. Kalau yang sudah bersih dari tanah, murni rumput, itu nantinya akan menjadi kering. Satu, saat ini untuk penutup tanah. Yang kedua, nanti bisa menjadikan pupuk. Kalau sudah lama-lama kering busuk, akhirnya bisa menjadi pupuk. Ya, kalau orang Jawa itu menamai pekerjaan didangir atau dibersihkan gulma dan rumput-rumput yang lain, sehingga untuk sari-sari makanan yang ada di dalam tanah bisa terfokus kemakan talas benihnya, tidak kemakan rumputnya, guys. Oke. Nah, ini yang belum didangir, rumputnya masih seperti hutan belantara. Hedi. Nanti sudah itu didangir, guys, terus dikasih pupuk kandang dan pupuk cair nanti. Nah, sudah dikasih pupuk, tinggal nunggu pertumbuhan. Artinya secara berkala, nanti tiap 2 minggu sekali kita kasih pupuk cair itu nanti. Nah, untuk pembersihan rumput selanjutnya itu bila mana diperlukan dan apabila nanti sudah lebat sekali. Tapi kalau masih bersih tidak perlu.
sambil menunggu waktu nanti waktu bisa manen daunnya. Itu biasanya kalau sudah apa, sudah sampai saat gini guys ya, dan sudah lebar paling enggak mencapai 60 diameter 60 cm, ada yang 80, bahkan ada yang 1 meter diameternya. Itu bisa dipanen untuk daunnya. Kalau ini kan ya belum, nunggu pertumbuhan dulu guys. Wah, ada pisau dapur ini untuk kerik, ini kerik cangkul. Nah, untuk jarak tanaman kurang lebih 1 meter kali 1 meter, 1 meter kali 1 meter. Ini kenapa kok digula-gula ya? Ini dibuat gundukan itu fungsi satu, untuk memberi keluasaan pertumbuhan umbinya. Jadi ini kan tanah baru, jadi walian atau balian. Nah, dari tadinya di bawah ke atas itu kan mongkrok ataupun maur itu, jadi umbi lebih cepat untuk tumbuh apabila tanahnya itu tidak padat, gembur ataupun maur. Lah itu yang kita harapkan nanti dengan adanya di pupuk kandang ini, tanah sendiri jadi lebih gembur lagi, dan pupuk cair ini untuk pertumbuhannya lebih cepat lagi. Itu harapannya guys. Jadi sesudah didangir ini, dibuat gundukan atau gulo-gulo ini, kita nunggu pertumbuhan sambil pemupukan, proses pemupukan sambil berjalan. Nanti tiap saat berkala kita informasikan lagi ke panjenengan semua ya, lewat channel ini tentunya, channel Berkas Unggul, dimana Berkas Kidul sekarang ya gencar untuk mengembangkan komoditi talas bening ini juga. Kita sudah kalkulasi analisis untuk hasil produk maupun biaya operasionalnya. Di atas kertas memang keuntungan yang menjanjikan, cuma perlu kita praktekkan. Makanya untuk tahap ini sekaligus kita mempraktekkan untuk pengembangan atau budidaya tanaman talas bening ini atau linggik emas, sekaligus untuk kalkulasi realnya, analisis biaya operasional secara real. Kalau secara teori sih kita bisa menghitung dengan sendirinya ya, cuma biasanya teori dengan fakta atau real itu ya kita harapkan tidak begitu jauh. Tanaman semacam ini juga banyak dipengaruhi pertumbuhannya oleh cuaca juga. Jadi cuaca dimana kebutuhan air dengan suhu yang diinginkan itu harus cocok dengan masa-masa pertumbuhan tanaman tersebut. Umur ya 1,5 sampai 2 bulan. Ada yang berkisar 40-50 cm. Ya memang ini standar idealnya semacam ini. Memang ada yang masih tumbuhnya barusan, seakan-akan barusan, dikarenakan ini untuk bibit umbinya sangat kecil. Lah kalau yang standar misalnya sak gini-gini itu ya bisa nyampe 40-50 cm memang, tapi nggak apa-apa. Yang penting ini nanti tumbuh bisa hidup, nanti cepat subur.
asal pemupukan dan proses yang lainnya seperti penyeimbangan kebutuhan air juga terpenuhi, saya kira tidak begitu masalah. Ini ada yang terkesan baru tumbuh juga ini ya, nggak apa-apa guys. Benih itu kan tidak satu macam atau tidak satu ukuran. Memang ada yang agak besar, ada yang besar, ada yang kecil. Lebih kecil seperti ya sebesar kelereng ya. Sebesar kelereng atau satu jempol itu. Jadi situasional. Yang penting nanti saya yakin dalam usia beberapa bulan itu bisa hampir imbang untuk fisiknya. Memang untuk pertumbuhan awal itu bermacam-macam, ada yang masih kecil, ada yang sudah agak besar, tidaklah mengapa. Kalau seperti yang biji-biji jagung ataupun kacang itu kan sama, besarnya sama. Kalau ini dari umbi lain-lain guys, jadi ada yang besar, ada yang agak besar, dan ada yang kecil. Itu monggo untuk masyarakat di Bergas Kidul khususnya atau yang lainnya yang melihat memperhatikan untuk video dari kita masalah pengembangan ataupun budidaya linggik emas ataupun talas bening di Bergas Kidul. Monggo silahkan call dengan kita, monggo belajar bareng-bareng untuk meraih sukses ataupun komoditi yang kita harapkan untuk menambah nilai ekonomi di masyarakat kita. Jangan menyerah, jangan menyerah. Pintu tertutup pastikan terbuka. Jangan menyerah, jangan menyerah. Sukses diciptakan untuk Anda. Jangan menyerah, jangan menyerah. Ini tanaman talas bening atau linggik emas yang belum didangir juga ini guys. Umurnya sama dengan yang tadi, 1,5 sampai 2 bulan. Nanti kalau sudah didangir, ini rumput dibersihkan, terus dibikin gundukan-gundukan, kelihatan bersih, kelihatan afdol untuk tanaman talas bening ngejreng ya, ya. Yang kelihatan kan cuma itu toh. Rumputnya kan sudah hilang gitu ya guys, ngejreng kayak apa saja. Oke, jadi nah ini pilot project dari kami. Rumputnya masih wah seperti hutan belantara toh. Kalau besok sudah dibersihkan ya enggak ya, tentunya ya guys. Ya, untuk pengembangan komoditi yang belum pernah ditanam di masyarakat, memang perlu pembuktian, fakta, dan nanti kita kalkulasi analisis biaya yang timbul juga, mulai dari pembelian bibit,
terus tenaga kerjanya habis berapa, itu kalau lahannya nyewa ya berapa, sehingga nanti kalau dijumlah dalam kurun waktu satu musim ataupun satu tanam, itu biaya operasionalnya berapa, jumlahnya, hasil dari pemasukan baik itu daun maupun umbinya berapa, itu bisa terlihat atau bisa tercatat semua. Jadi kesimpulannya bisa nanti dalam satu kali musim tanam membutuhkan waktu sekian bulan dengan biaya operasionalnya sampai sejauh seberapa, hasil dari panennya seberapa, itu bisa kita kalkulasi. Oke. Makanya ya guys, monggo kalau yang tertarik dengan budidaya tanaman talas bening atau linjik emas yang dikenal linjik emas ini, monggo kalau berkenan melihat tayangan video dari kami supaya bisa mendapatkan informasi yang akurat ataupun yang pasti untuk menunjang mendukung perkembangan di channel kami yang berusaha memberikan informasi dan secara nyata atau fakta untuk pengembangan budidaya talas bening atau linjik emas ini. Mohon ya berkenan mensubscribe, like, dan monggo bila mana diperlukan, bila mana panjenengan kepingin membagikan informasi ini ke saudara atau teman kenalan dekat, mohon berkenan, dan yang lainnya dipersilakan. Ataupun mau belajar bareng dengan kami, dipersilakan dengan nomor HP ataupun WhatsApp yang tertera ini. Kami akan selalu update untuk masa tertentu secara berkala. Jadi panjenengan semua tahu persis yang sebenarnya, perkembangan yang sebenarnya, dan dampak ataupun perhitungan biaya yang timbul. Nanti kita sertakan untuk analisis biaya produksi ataupun operasional juga. Semoga tanaman talas bening atau linjik emas ini bisa memberikan manfaat untuk kita semua, terutama petani-petani muda bisa tertarik dengan budidaya ini. Memang bisa dikatakan investasi ya. Masalahnya tanaman ini tidak seperti tanaman sayuran. Sayuran paling berumur 1 bulan, maksimal mungkin 4 minggu sudah bisa metik hasilnya, bisa produksi, bisa dirasakan hasil panenannya. Kalau ini seperti investasi, jadi membutuhkan waktu sampai berbulan-bulan. Tapi kelebihannya untuk talas bening ataupun linjik emas ini, nanti daunnya juga laku guys. Nah, baik itu dijual lembaran, itu hitungan per kilo basah, ataupun dirajang jadi tembakau terus dikeringkan, itu juga lebih menambah nilai ekonomi juga. Kurang lebih untuk saat ini mungkin
di kisaran angka Rp15.000 per kilo untuk rajangan kering. Kalau basahan mungkin 1000-an untuk saat ini.